Yunus pasal yang kedua ayat 1-10. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kau mendengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Hai, shalom teman-teman semua, selamat malam. Kembali bersama Leni di sini. Mari kita melanjutkan pembelajaran. Pembelajaran. Enggak sih, sharing aja tentang masih berlanjut dari yang kemarin. Masih tentang Yunus. Kemarin sudah banyak hal yang dijabarkan. Dan kita langsung berlanjut aja ke ayat 8. Yunus 2 ayat 8. Tadi sudah dibacakan. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Next. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Terakhir, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah, untuk kali ini pembahasannya adalah di poin ayat ke-9. Di ayat ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kalau dari pertemuan yang lalu kita membahas mengenai bagaimana the power of kepepet itu ada di siklus kehidupan kita ketika kita berjalan bersama Tuhan. Ketika kita kepepet, kita bisa memilih untuk semakin mendekat dan semakin percaya bahwa Tuhan itu memegang sepenuhnya kehidupan kita, atau malah membuat kita berlari jauh dari Tuhan. Jadi bukan berarti the power of kepepet itu membuat kita semakin dekat, tapi malah justru semakin menjauh. Nah, ini bagian lain lagi dari the power of kepepet. Terkadang dan seringkali ketika kita diperhadapkan sebuah masalah, apapun itu, ujian, tantangan, lembah kelam, ya kan, seakan-akan memang posisinya itu Tuhan itu menjepit kita, menyudutkan kita, supaya pada akhirnya itu kita itu berjanji, bahasa ringannya. Tetapi kalau di ayat ke-9 berkata nasar.
Ada beberapa ayat di Alkitab itu bercerita tentang nasar, tetapi intinya adalah apa yang kita nasarkan itu harus kita tepati. Ketika nasar itu tidak kita tepati, ada embel-embel di belakang itu semua gitu loh, yang harus kita tanggung. Jadi teman-teman, hati-hati ketika kita itu sedang kepepet, hati-hati ketika kita itu sedang pengen dipulihkan, pengen ini, pengen itu gitu. Pasti sadar enggak sadar itu kita itu berbuat janji sama Tuhan. Tuhan, kalau aku diberkati, aku akan titik-titik-titik. Tuhan, kalau ini terjadi atas bisnisku, aku akan titik-titik-titik. Itu adalah sebuah nasar. Dan setiap kita, menurut pengalaman saya pribadi, ada sebuah nasar yang itu dipegang sama Tuhan juga kita sebagai janji kita itu sampai kita mati itu akan ngikutin kita. Entah kita memberikan hati, pokok mau seperti apapun Tuhan, aku tetap akan melayani Tuhan. Nah, itu sebuah janji yang akan dipegang sampai kita mati. Jadi ketika itu tidak kita kerjakan, itu akan menjadi sesuatu yang berbalik kepada kita dan itu tidak baik buat kita. Jadi hati-hati teman-teman ketika kita melewati proses kehidupan, hati-hati ketika kita itu berjanji sama Tuhan. Terkadang kita ngikutin emosi kita, ya kan? Wah, pokok isa-isa. Sama seperti ketika menikah, sebelum punya anak, ya kan? Sedang hamil nih ceritanya. Saya cita-cita saya dulu, kalau setelah menikah, terus punya anak, aku enggak mau mukul anakku. Aku enggak mau ngata-ngatain anak seperti yang apa. Banyak sekali rencana, banyak sekali perbandingan. Kalau aku dulu kecil, aku dididik kedua orang tuaku seperti ini, dilarang itu, ya kan. Biasa kan, apalagi kalau kita itu lahir di keluarga yang penuh dengan batasan-batasan ya, yang harus dijaga. Ya semua keluarga pasti ada itu. Nanti kalau aku punya anak, aku enggak mau dikekang seperti dulu aku masih kecil. Kita kan pemahaman kita itu saat itu kedua orang tua kita yang salah gitu. Tetapi ketika kita sudah memiliki anak, sudah tahu rasanya, itu semua itu kok enggak bisa ya, kok susah ya untuk enggak ngomel. Sampai saya pun harus bertobat, teman-teman. Ketika saya itu ringan banget, tangan saya untuk mukul anak-anak itu sangat ringan. Jadi kalau ada salah, kalau sudah pegel banget ya kan, gemes banget gitu, dibilangin enggak ngerti, mesti main tangan. Sampai satu titik aku mau, oh salah ini aku Tuhan. Aku harus berubah. Jadi aku menghindari itu. Ketika anak berbuat salah, kasih tahu gitu. Cuman untuk memukul, untuk pakai tangan itu saya sangat menjaga sekali. Saya bertobat dengan itu gitu. Benar-benar sudah walaupun belum sepenuhnya, tapi berusaha untuk tidak memukul. Tapi mulut selalu ngomel. Nah, hal-hal seperti itu yang ketika kita belum ngalami itu, kita akan berjanji macam-macam. Tapi ketika kita sudah memperolehnya, kita sudah merasakannya, oh ternyata kok beda ya. Ternyata janji itu dengan gampang kita akan lupakan itu. Janji itu enggak penting lagi buat kita gitu. Oh, kita sudah mendapat apa yang kita pengen. Saya tiba-tiba diingatkan awal mula ketika saya masih baru-baru sih masuk di pelayanan Smart People. Kalau dulu itu beberapa kali sih kita ganti nama ya kan. Dulu ada New Wine, dulu ada Broomstick.
ada macam-macam sih. Nah, di saat seperti itu, ada satu ketika gembala kami itu ngomong gini, banyak kali orang itu datang ke kita itu terutama ke gembala, ke orang-orang yang kita butuh untuk pertolongannya itu, kita itu dijadikan seperti es krim. Satu, pengertian es krim itu apa sih? Banyak sekali orang ketika kita itu ada di atas, ketika kita itu sedang berhasil, itu tuh semua orang itu datang ke kita itu dengan segala bentuk, segala topeng yang dipakai, yang intinya adalah usaha untuk menjilat supaya memperoleh kebaikan. Nah, ini jadi koreksi buat kita semua. Saya enggak ngomong teman-teman yang mendengarkan saja, itu juga koreksi buat saya. Ketika kita datang ke Tuhan, benar enggak sih motivasi kita itu kita butuh Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita, atau kita butuh Tuhan memang karena kita tahu segala sesuatu yang kita punya itu asalnya dari Tuhan. Ketika kita tahu kalau segala sesuatu itu dari Tuhan, asalnya dari Tuhan, maka ketika kita diberkati, ketika kita dipulihkan, kita akan tetap tahu bahwa segala itu datangnya dari yang di atas. Jadi untuk pemahaman kita, kalau kita hanya pengen berkatnya aja, sama seperti es krim. Kita jilat sedemikian rupa supaya kita itu memperoleh berkat. Bukan dari hati kita, memang kita tahu bahwa sumber dari segalanya itu adalah Tuhan. Tapi ketika kita itu hanya mau berkatnya aja, wah, segala dusta, segala topeng, itu akan kita pakai supaya kita peroleh berkat itu. Jadi yang namanya nasar, yang namanya janji itu hanya omong kosong. Itu hanya ya sudahlah, pemanis bibir lah, lipstick lah. Lip service bahasanya. Supaya kita itu dikasih apa yang kita mau. Tetapi setelah kita menerima apa yang kita mau, kita akan lupa sama si pemberi berkat. Jadi kembali ke kisah Yunus, ada faktor yang saya katakan, kalau pastor katakan itu, senior pastor di tempat ini, menggambarkan Tuhan adalah pribadi yang licik. Seakan-akan kita dijebak untuk berjanji. Tetapi dengan begitu, jalan kita itu membuat kita itu kayak terikat. Nggak bisa lepas dari itu. Kalau kamu melanggar janjimu ini, akan ada sebab dan akibatnya dari itu semua. Yaitu baik buat kita. Dan pada akhirnya ketika Yunus sudah berjanji, sampai dia di ayat 9 dikatakan bahwa apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bagaimana seorang Yunus ini dikatakan, kalau saya menggambarkan, wah, segala keindahan, segala kebaikan, itu dia gambarkan dengan cara dia ngomong ini. Aku tahu engkau akan menyelamatkan aku. Engkau mendengarkan doaku, dikatakan. Dia menilai dirinya sendiri kalau di ayat-ayat sebelumnya bahwa aku berkata, dia bilang. Dia mengakui, dianya yang ngomong. Telah terusir aku dari hadapanmu. Dia sendiri yang menjelek-jelekkan dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan itu berbelas kasihan pada dia. Sampai pada satu titik bahwa dia bernasar. Ketika dia bernasar seperti itu, di ayat 9. Terus apa yang terjadi di ayat ke-10? Ayat ke-10.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jadi memang yang ditunggu oleh Tuhan, ini kesimpulan saya ya teman-teman, teman-teman boleh setuju, boleh juga enggak. Memang sengaja Tuhan itu menunggu momen di mana Yunus itu sadar, Yunus itu berjanji, bernasar, bahasa beratnya itu. Supaya ketika dia melenceng dari janjinya itu, ketika panggilan itu datang lagi, dia itu akan ingat, loh janji, aku itu sudah janji sama Tuhan, aku tuh sudah bernasar, jadi harus dipenuhi. Nah, janji ini akan teruji. Apakah kita itu memang datang ke Tuhan karena berkat Tuhan atau datang ke Tuhan karena pribadi Tuhan yang kita butuhkan. Itu akan kelihatan di akhir cerita nanti, akhir cerita Yunus. Kita akan sama-sama belajar sampai nanti ketemu di Yunus 4. Ketika si Yunus itu sudah mengambil nasar itu, akhirnya Tuhan memutuskan untuk berfirman pada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jadi hati-hati teman-teman, ketika kita sedang kepepet, memang kita itu diperhadapkan pada banyak sekali janji yang muncul di dalam hati dan otak kita. Yang bisa jadi kita itu belum tentu bisa menuhin itu. Tetapi ya sudahlah, diterabaslah ya. Tapi harus ingat, ketika kita sudah menasar, kita harus menggenapi apa yang sudah kita nasarkan. Itu saja kesempatan kali ini yang mau saya bagikan ke teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.